Hari ini kita akan membahas terkait dengan visualisasi data, tapi data yang bentuknya itu geospasial. Geospasial itu seperti apa ya? Mungkin ada koordinat ya, koordinat lintang barat, lintang timur, atau mungkin koordinat-koordinat gitu ya, sehingga dari situ kita bisa nanti mainkan juga data-data ini di apa namanya di peta-peta gitu ya, seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan visualisasi data spesial di Python. Nah, referensinya Anda bisa klik di sini ya, ada petunjuk-petunjuknya dari awal sampai akhir di situ. Nah, tutorial berikutnya kita akan menunjukkan cara bagaimana menggunakan dua pustaka ya, geospasial yang populer di Python. Yang pertama adalah GeoPandas ya. GeoPandas. Jadi bagaimana Pandas itu memperluas yang memungkinkan operasi spasial pada jenis geometri, data geometris gitu ya. Terus kemudian berikutnya ada geoplot ya. Geoplot itu adalah library plotting geospasial tingkat tinggi. Jadi kalau geoplot ini saya kira harus diinstal ya, harus diinstal di komputer Anda. Tapi kalau komputernya sudah pernah install, saya kira lebih gampang lagi ya, seperti itu. Nah, itu beberapa library nanti yang akan coba kita bahas. Nah, terkait dengan istilah-istilah yang akan kita coba pakai, ada di sini beberapa ya, ada shapefile. Shapefile itu adalah format file data yang digunakan untuk merepresentasikan item pada peta, ya, item pada peta. Kemudian ada juga geometri ya, geometri. Perintah geometri itu adalah vektor ya, umumnya kolom dalam data frame gitu ya, yang digunakan untuk mewakili titik, kemudian poligon dan bentuk atau lokasi geometris lainnya ya. Dan biasanya divisualisasikan sebagai well known tag atau WKT ya, seperti itu. Jadi bentuk dari geometri adalah WKT ini. Terus kemudian kita akan belajar terkait dengan poligon, itu menentukan dengan luas. Kemudian poin itu adalah lokasi tertentu dari suatu kota atau mungkin suatu titik di suatu peta gitu ya. Ada juga base map ya. Base map itu adalah pengaturan latar belakang untuk peta ya. Seperti misalkan ini pembatasan apa ya? Kalau kabupaten di kita kabupaten, kalau di Amerika kira-kira apa ya? Ya mungkin sama juga mungkin ya, kabupaten gitu. Cuma mungkin namanya bukan kabupaten misalnya. Kabupaten di California. Kemudian ada juga projection. Projection itu ya karena mungkin bumi itu adalah 3 dimensi, maka di sini akan kita pilih metode bagaimana suatu area itu diratakan ya, menjadi peta 2 dimensi. Jadi ini nanti akan kita gunakan beberapa koordinat reference ya, sistem atau CRS di situ. Kemudian ada color map. Color map itu adalah pilihan paket warna atau palet warna untuk merender data ya. Dan dipilih parameter CMap ya, CMap. Kemudian ada juga overplotting. Overplotting itu menumpuk di beberapa plot berbeda di atas di atas satu sama lain gitu ya. Kemudian ada core plot ya. Core plot itu menggunakan rona ya. Rona itu hui ya. Rona atau rona berbeda untuk mewarnai poligon gitu ya. Sebagai cara bagaimana kita mempresentasikan level data. Nanti kita akan coba lihat ya, seperti apa core plot ini. Kemudian ada juga kernel density estimasi, yaitu adalah teknik penghalusan data yang membuat kontur bayangan untuk mewakili tingkatan data. Dan nanti kita akan coba bahas terkait dengan kernel atau perintah-perintah apa saja yang akan kita coba panggil atau kita tuliskan untuk menampilkan penggunaan terkait kernel density estimasi ini. Ada juga kartogram. Kartogram itu bagaimana membengkokkan area relatif poligon untuk mewakili level-level data. Ya. Kemudian ada kuantil. Kuantil adalah menggabungkan nilai data ke dalam jumlah tertentu dari kelompok berukuran sama. Ya. Ada juga Voronoi diagram. Voronoi diagram itu bagaimana membagi area menjadi poligon-poligon, sehingga setiap poligon itu tepat satu ya, titik pembangkit, dan setiap titik dalam poligon tersebut lebih dekat ke titik pembangkitnya daripada titik lainnya. Nah, ini disebut sebagai dirichlet cancellation. Ya, itu ada beberapa referensi yang nanti akan kita coba panggil. Kalau misalkan ada save file itu apa nanti? Itu adalah file-file yang digunakan untuk mensajikan item pada peta, misalkan seperti itu. Nah, terkait dengan data di sini kita akan mencoba akan menggunakan beberapa data ya, untuk digunakan untuk contoh ini ya.
Meskipun juga geoplot itu menyertakan banyak sekali kumpulan data sampel dalam format GeoJSON. Biasanya JSON, ya, JSON gitu ya. Ini GeoJSON. Dan ada baiknya mengetahui cara bagaimana ya kita memuat data itu. Pertama ya, misalkan dapatkan shape file dari data yang diambil dari ini apa namanya sensus di Amerika ya. Di Amerika ya, untuk memvisualisasikan batas negara bagian, misalkan, kemudian Anda bisa ambil datanya di sini. Kemudian kita juga akan dapatkan beberapa data yang dipetakan. Ini dalam ini adalah perkiraan populasi 2018 untuk US dari tautan ini, ya, dari tautan ini. Nah, kemudian kita coba masukkan, pertama langkah awalnya adalah bagaimana kita mengimpor ya paket-paket yang diperlukan untuk Python. Jadi kita import geoplot, kita import geopandas, kita import ya geoplot.crs, ya. Kemudian image.io, kemudian pandas, patlib-nya, kemudian matplotlib.animation, kemudian matplotlib.pyplot, gitu ya. Terus kemudian juga ada matclassify, kemudian ada juga NumPy. Kita coba ini. Ya. Nah ini untuk pandasnya, option display-nya ya itu kita coba batasi dari ukuran 500 kali 500 ya. Nah, kemudian sesudah itu ya tadi ya, kemudian untuk memuat sebuah shape file dan kita akan melihat kira-kira seperti apa isinya gitu ya. Ini misalkan kita coba ini tipenya ya, shape file itu .shp. Jadi kalau misalkan kita coba panggil gitu ya, dengan mungkin kita coba namakan filenya dengan USA, itu akan sama dengan seperti ini untuk membangkitkan datanya. Kemudian kita coba lihat terkait dengan apa namanya 5 data pertama. Seperti ini. Ini kode-kodenya juga apa namanya nama-nama daerah gitu ya, itu geometrinya berapa dan sebagainya dan seterusnya itu dijelaskan di sini. Nah, perhatikan di sini dalam kolom geometri di atas ya. Di atas geometri yang ini, multipoligon, poligon, dan sebagainya multipoligon. Ini adalah yang menentukan bentuk-bentuk poligon nanti. Tadi kan poligon itu kan terkait dengan kapasitas luas dari ini ya. Ini kan titiknya pastinya ada beberapa ya. Menandakan apa? Titik-titik suatu daerah gitu ya. Misalkan Kota Bandung gitu. Itu kira-kira poligonnya berapa? Apakah dia poligon atau multipoligon kita tandain gitu. Misalnya di ujung sini berapa, ujung sana berapa dan sebagainya. Dari situ nanti kita akan dapatkan oh daerah sini itu koordinatnya seperti ini, koordinat poligonnya ya, koordinat poligon. Kemudian selanjutnya kita akan coba muat juga data sensus ya, sensusnya sebagai data frame pandasnya seperti ini. Karena di sini terkait dengan data-data United States, kemudian Northern Region dan sebagainya di sini. Kemudian sensusnya berapa dan seterusnya, kemudian estimasi bis tahun 2010 seperti apa dan seterusnya. Jadi kalau ingin tahu seperti apa ini, ya nanti bisa dibaca lah kira-kira apa ini maksudnya ya data-data ini ya seperti itu. Nanti di deskripsi di atas ini di data ini nanti Anda bisa baca ya kira-kira seperti apa. Oke, kita coba panggil ya, dan kita ingin state populasinya, populasi negara bagiannya misalkan ya, kita coba baca datanya, terus kemudian kita coba tampilkan 5 data awal. Kemudian di sini kita akan mencoba praktekkan ya terkait dengan perintah merge ya, untuk data di shape file untuk data visualisasi. Misalkan di sini ada perintah populasi itu us.north step-pot ya, left on name, kemudian right of name, gitu misalkan ya. Dan nanti coba digabungkan. Tadi kan untuk data sebut saja data geometri kan belum gabung ya. Ini kan datanya masih sebut saja di data yang berbeda. Dan ini di-merge-kan sehingga nanti akan kita dapatkan di data populasi state ini. Nanti akan kita dapatkan ada di situ geometri daerahnya seperti apa. Termasuk juga family, region, division dan sebagainya itu ada semua. Dan kalau di sini kan nggak ada ya, nggak ada datanya kan seperti itu. Oh, ada ini juga ya. Cuma mungkin ada ditambahkan gitu ya, ditambahkan. Jadi data kan ini kan tadi data dari data awal yang ini ya. Data yang depan yang ini ya sampai sini.
terus kemudian dicoba digabungkan dengan ini data ini, ya, seperti itu. Ini kalau kita gerakan juga aman, nanti akan ini. Nah, itu ada merge, perintah merge, bagaimana data-data dari save file tadi itu dicoba digabungkan. Nah, sekarang kita sudah siap ya untuk kita plot bentuknya. Ya, misalkan kita akan menentukan sebuah daerah namanya California gitu ya. Kira seperti apa nih? Ini adalah portrait untuk daerah yang dikatakan California. Jadi yang tadi itu poligon itu menentukan ini. Jadi ujung-ujung ini ya. Makanya ini Anda lihat nih, pasti ujung sini sama ujung sini agak jauh ya. Makanya bentuknya lurus ya. Lurus, kemudian ke sana tuh lurus lagi, kemudian lurus lagi, terus kemudian baru belok-belok. Nah, ini adalah titik-titiknya. Ya, titik-titik dari multi poligon yang dibangun ya, seperti itu. Ya, sampai misalkan melengkung ke sana dan sebagainya gitu ya. Itu adalah data poligon. Jadi ini adalah suatu daerah di California, daerah negara bagian namanya California gitu ya. Terus kemudian di situ dengan data poligon tadi kita coba tampilkan, kita plotkan. Nah, di sini kita akan alternatifnya kita bisa dapat membuat ya namanya geodata frame ya. Data frame dengan data geospasial, di mana dengan memuat salah satu kumpulan data dari geoplot ya. Dalam hal ini poligon untuk batas negara bagian, batas negara bagian. Jadi yang tadi poligon tadi ya, poligon ini perintah-perintah poligon ini, misalkan kita coba lihat ya geometrinya seperti ini ya. Ya, seperti ini posisi-posisi titik-titiknya ya seperti itu. Kemudian kita akan coba plot ya negara bagian Amerikanya, sehingga kalau misalkan kita coba tampilkan itu hasilnya seperti ini. Ya. Kalau misalkan kita coba gabungkan, dia bentuknya seperti ini. Ya. Ini Amerika Serikat ya seperti itu. Negara bagian semua yang ada di ini. Kira-kira California di mana dan sebagainya. Ya kita coba lihat-lihat aja kira-kira yang bentuknya mirip dengan ini apa nih kira-kira ya. Nah, nanti kita bisa lihat seperti itu. Ini plot peta di negara bagian dengan memanfaatkan yang poligon-poligon data-data poligon geometri ini ya, kita coba ini ya. Saya terus terang belum tahu ya kira-kira Minnesota itu mana, Montana itu mana, Idaho mungkin yang udah pernah ke sana, Washington itu seperti apa tuh udah paham lah kira-kira seperti apa. Nah, ini mempunyai geometri seperti ini ya, geometri seperti ini. Nah, kita mulai contoh dataset lain dalam hal ini misalkan kota-kota di Amerika ya, kota-kota di Amerika. Jadi misalkan ini kita akan coba ini mencari atau data-data terkait dengan kota-kota di Amerika, US City ya, US City. Kemudian kita plot ya lokasi setiap kota di Amerika sebagai poin. Jadi kalau misalkan kita coba gambarkan itu seperti ini. Ya. Dan lihat nih daerah-daerah sini itu berarti kota-kota besarnya itu dekat sekali ya. Seperti itu. Ini agak jauhan gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ini adalah plot titik untuk masing-masing kota-kota di Amerika ya. Nah, titiknya misalnya seperti ini ya, ini titik-titiknya ya, kita coba cari ya. Nah, ini titiknya, poin-poinnya ya, poinnya misalkan ini berarti titiknya untuk daerah yang pertama itu di daerah ini, kemudian ini ada elevasi juga ya, ada elevasi juga, ketinggian tempatnya dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa dimainkan untuk peta kontur nanti ya. Kemudian yang ini ada poin-poin terkait dengan posisi dari kota-kotanya, ya, seperti itu. Nah, ini untuk menyusun keduanya ya, kami akan mencoba overplotting. Artinya kedua-duanya itu artinya kita coba plotting untuk koordinat kota-kota ini dengan ini ya, dengan peta ini, ya, peta negara bagian Amerika ya, kira-kira seperti apa, posisinya di mana gitu. Jadi kalau misalkan kita coba ini gabungkan gitu ya. Gabungkan dengan perintah seperti ini ya, variabel AX misalkan ya, itu ada seperti ini, gplt.polyplot ya, contiguous underscore USA dan sebagainya, terus kemudian kita coba gambarkan hasilnya seperti ini, petanya ya. Jadi kalau kita coba gabungkan seperti ini, gabungkan dua data, yang pertama adalah geometrinya, yang satu lagi adalah poin-poin dari titiknya ya, titik posisi titik. Nah, ini dikatakan di sini bahwa ini kelihatan agak lebar, jadi makanya kita akan coba sesuaikan projection. Jadi ada perintah tadi di atas itu projection dengan mengambil file dari ini nanti Anda coba-coba ya, kan ya seperti itu Albert equal area ya, sehingga dari sini akan kita coba lihat gambarnya jadi seperti ini. Jadi lebih
Ini kan lebih melebar, ini jadi lebih pas gitu, proporsinya pas gitu, seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan itu kita akan melanjutkan ke representasi dari datanya. Ya. Jadi mari kita coba bandingkan beberapa cara berbeda untuk memvisualisasikan data spasial. Yang pertama adalah kita akan mengubah hue ya, rona warna. Titik plot kota berdasarkan ketinggian kota tersebut. Jadi kan nanti ada data-data terkait elevasi ya, elevasi. Ini adalah data ketinggian kota, ya, ketinggian kotanya. Terus kemudian kita akan menambah juga legend, ya, legenda ya, bagi orang-orang untuk memecahkan ya kode arti dari rona yang berbeda. Data parameternya mulai dengan menjadikan long is, ya. Jadi kami akan membagi setiap parameter menjadi baris yang berbeda di sini. Ya. Jadi kalau dengan perintah seperti ini, AX sama dengan gplt.polyplot ini, dan seterusnya kita akan dapatkan, nah ini elevansi in FT ya. Di sini akan kita lihat langsung bisa ke plotting ya, ke plotting warna-warnanya ya, warna-warnanya. Jadi dengan adanya ini kita akan bisa tahu kira-kira ketinggian dari masing-masing kota itu seperti apa. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, berarti itu ini adalah terkait dengan projection tadi ya. Projection tadi. Jadi perintah ada hunya ya, hunya terkait itu untuk apa, yang kita plotting apa, terus kemudian warnanya apa, ya seperti itu kita bisa tentukan. Nah ini biasanya kalau ini dari sistem ya, dari sistem sudah diubah seperti ini. Kemudian kita juga dapat menggunakan skala dari setiap titik yang diplot ya, untuk mewakili dimensi lain. Dalam ini misalkan skala titik kota didasarkan pada ketinggian. Ya. Dengan ada permainan warnanya ya, ada base color-nya, ada big size-nya, kemudian projection-nya seperti apa dan seterusnya ya. Projection-nya kan tadi kita menggunakan data dari Albert Equal Area tadi. Terus kemudian jadi ada dua data ya, contiguous USA dan juga satu lagi ada continental USGT tadi ya, seperti itu. Terus kemudian hue-nya apa, color map-nya apa, skemnya seperti apa, skemnya adalah kuantil. Kemudian scale-nya apa, terus kemudian dan seterusnya didefinisikan, legend-legendnya seperti itu, hingga kita akan dapatkan seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat data-datanya yang kecil itu berarti dia berada di posisi lebih rendah, yang makin besar lingkarannya itu berarti makin besar. Jadi ini labelnya seperti itu. Jadi daerah-daerah yang makin kecil itu nilainya ketinggiannya di bawah tanah ya, ini ya, min 100 feet ya berarti ya. Jadi mungkin lembah gitu ya, lembah. Kemudian 1750, kemudian 360 kaki, kemudian 550 kaki, kemudian 740 kaki. Ya. Nah, semakin besar dia, semakin besar lingkarannya, itu berarti semakin tinggi daerahnya, ya, seperti itu. Ini berhubungan dengan tadi itu warna-warna yang ini ya. Kira-kira warna yang biru itu seperti apa dan seterusnya. Itu mencoba untuk menggunakan ya skala. Kalau yang di sini kan kita nggak terlalu tahu ya kira-kira seperti apa ketinggian dan sebagainya. Tapi begitu kita coba plotting dia di daerah dengan warna yang sama, terus kemudian dengan adanya permainan di mana kita coba label legendnya itu kita rubah ya, jadi kecil ke besar. Ya, kita kan bisa melihat kira-kira ketinggian dari suatu kota itu seperti apa. Jadi dari sini berarti pegunungan ya, daerah pegunungan di sini. Nah, tingginya lebih tinggi dibanding ini ya. Jadi ada juga negara-negara Amerika yang di bawah laut ya, bawah laut mungkin lembah yang curam gitu ya, beberapa daerah seperti itu. Kemudian dengan perintah Choropleth ya, kami akan menggunakan hue atau rona yang berbeda untuk menaungi poligon-poligon tadi ya. Nah, biasanya untuk mempresentasikan dimensi data juga ya di situ ya. Jadi seperti apa perintahnya seperti ini. Ini adalah kita lihat, kita coba hubungkan dengan sebut saja jumlah penduduknya ya, jumlah penduduknya. Nah, yang warna lebih muda itu berarti lebih kecil dari 3 juta gitu ya.
kemudian 3 sampai 6,7 juta, 6,7 sampai 12,2 juta dan sebagainya. Makin ini California ya, ini tadi yang kita coba lihat ya. California itu termasuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya cukup luar biasa ya, tinggi juga ya di situ ya. Nah, ini beberapa daerah makin dia warna yang agak gelap ini berarti makin banyak penduduk yang tinggal di situ seperti itu. Ini terkait dengan populasi. Jadi hunya itu pemain warnanya adalah populasi. Ya. Tadi kan yang di sini itu larinya kepada hunya itu adalah elevansi, ketinggian tempat. Ketinggian tempat. Kemudian yang berikutnya ini adalah berdasarkan populasi. Jadi populasi di masing-masing negara bagian Amerika. Nah, kemudian kita masuk kepada kernel density estimasi. Jadi bagaimana teknik penghalusan data, ya, itu bagaimana membuat kontur ya untuk merepresentasikan dimensi dari data. Dalam hal ini kita akan memperbesar untuk melihat ya kira-kira tabrakan yang terjadi atau terjadi tabrakan lalu lintas di kota New York ya. Kota New York seperti apa? Ya. Ini pastinya ada data-data terkait dengan ini ya, terkait dengan ini untuk masing-masing negara tadi ya, negara bagian. Terus kemudian dengan perintah-perintah seperti ini ya, kita coba lihat. Nah, di sini nanti akan kita coba lihat untuk di California ya seperti apa. California, New York ya, New York. Anda lihat nih terkait dengan ya mungkin bukan hanya tabrakan saja ya, mungkin density terkait dengan banyaknya kendaraan di situ gitu ya. Di sini yang bisa kita lihat. Ya, pengaruhnya seperti apa terkait dengan kemacetan dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita coba bisa diperkecil ya, KDI itu seperti apa perintahnya. Ya, ini biasanya dengan beberapa ini perintah-perintah yang ada ya seperti perintah KD ya, KDI plot ini ya, gplt.kdi plot tadi ya. Collision itu tabrakan, kemudian CMAP-nya adalah merah, set-nya adalah true, kemudian clip-nya adalah buruk ya, kemudian AX-nya sama dengan AX-nya seperti itu. Sehingga kalau coba kita plotting, dia jadinya seperti ini, ya KDI-nya ada. Jadi di sini Anda bisa lihat, tadi kan tekniknya namanya penghalusan ya, penghalusan, dan kita akan membuat kontur, selain penghalusan data untuk menghasilkan kontur. Ya. Jadi Anda lihat di sini kontur-konturnya ada, ya, kontur-konturnya ada. Artinya dengan warna yang sama ini berarti untuk tingkat density terkait dengan kendaraan yang ada itu makin ya sama gitu ya, daerah itu berarti macet lah gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita mainkan di sini ya, untuk KDI itu. Kemudian ini kita coba perkecil ya untuk mencoba KDI tadi, kernel density estimation tadi di pusat populasi utama di seluruh US ya, misalkan ya. Kita akan coba lihat kira-kira seperti apa ya terkait dengan petanya ya. Nah, ini terkait dengan ini apa namanya peta dari populasi utama Amerika ya seperti itu. Bisa lihat di sini. Ini Anda bisa lihat ya peta-petanya seperti ini. Jadi sebetulnya dengan itu bisa melihat kira-kira daerah-daerah mana yang masih tidak banyak itunya penduduknya dan sebagainya, terus kemudian mana yang padat dan seterusnya. Nah, bagian selanjutnya ini menunjukkan bagaimana bekerja ya dengan data terkait dengan area atau poligon. Nah, di sini akan memuat kumpulan data tentang tingkat obesitas. Obesitas menurut negara bagian, jadi kegemukan. Ya, Amerika itu sekarang lagi menghadapi suatu kendala bahwa penduduknya itu sudah banyak sekali yang mengalami obesitas. Gitu ya. Obesitasnya karena mungkin diduga makanan junk food ya, yang KFC, kemudian hotdog dan sebagainya gitu yang sering menjadi makanan sehari-hari mereka. Itu akan menyebabkan obesitas yang lumayan cukup membingungkan juga di Amerika ya seperti itu. Nah, ini juga Anda bisa lihat, ya ini mungkin dibuat suatu tabel namanya obesitas, ya terus kemudian prosentasenya seperti apa gitu ya, prosentasenya seperti apa. Nah, di sini kita akan coba ubah ya data frame-nya menggunakan join ya, menjadi join dan perhatikan bagaimana kita menambahkan kolom geometri yang diperlukan. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi datanya cuma state dan persen gitu ya. Kemudian kita coba tambahkan dengan adanya geometri. Ya, geometri. Jadi
Minnesota itu dengan geometri berapa, persentase obesitas yang terjadi berapa apa dan sebagainya. Nah, kemudian kita dapat menggunakan juga data ini untuk memplot kartogram. Ini kartogram. Di atas tadi sudah disampaikan beberapa istilah yang akan kita gunakan, yaitu yang menumbuhkan dan menyusutkan poligon untuk mewakili dimensi data. Dalam hal ini, tingkat obesitas per negara bagian. Nah, ini bentuknya seperti ini. Apa namanya? Kartogramnya ya, kartogram terkait dengan peta ya, peta dari obesitas di Amerika sana ya, seperti itu. Nah, salah satu pendekatan yang baik untuk menyederhanakan visualisasi data adalah bagaimana menggabungkan data tadi menjadi kuantil. Data menjadi kuantil, ini adalah kelompok berukuran sama. Dalam hal ini adalah kita akan coba pakai 10 kuantil untuk ketinggian. Jadi misalkan di sini ada kuantil, intervalnya berapa, dihitung seperti apa ya, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membagi ketinggian tadi menjadi 10 kuantil dengan masing-masing sekitar 375 nilai. Nilai 375. Nah, mari kita coba terapkan Hui ya, untuk menemukan rona tadi, perbedaan warna dan sebagainya yang berbeda untuk suatu kuantil. Ditambahkan legenda untuk menjelaskannya ya, seperti itu. Seperti ini perintahnya ya, sehingga kita akan dapatkan nanti perbedaan rona warna ya, Ini terkait dengan apa tadi ketinggian ya, kelompok berukuran 10 kuartil untuk ketinggian. Jadi ini masih memainkan terkait dengan data ketinggian seperti itu. Jadi selang berapa mungkin lebih ini ya, lebih tertata. Kalau tadi kan kita untuk kurva ketinggian itu kan kita akan coba untuk ini aja kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ini ya, 5 daerah yang kita coba split terkait dengan ketinggiannya. Kalau yang ini kita akan coba mainkan untuk beberapa frekuensi. Hasilnya akan menjadi lebih varian warnanya ya, seperti itu. Ya. Jadi semakin kecerah berarti makin rendah daerah itu. Itu terkait penggunaan dari kuartil. Ada kuartil, ada ini penggunaan terkait dengan kartogram ya. Kemudian ini penggunaan terkait dengan bagaimana kita memainkan geometri, kemudian bagaimana menggunakan join gitu ya. Jadi kan data-data persentase, join tadi di atas sudah disampaikan, kita mendapatkan data ini. Jadi ini bagian split dari suatu data tertentu ya. Terus kemudian kita ambil aja 2 kolomnya, terus kemudian kita coba tambahkan dengan join dengan terkait dengan ini state-nya, negara bagiannya ya, seperti itu. Kemudian kita dapatkan populasi, kemudian geometrinya. Jadi populasi segini ya, populasi 5.303.925 itu yang obesitas sekitar 25%. Berarti ini memang masalah yang cukup mengganggu ya. Orang yang ditemukan. Nah, ini biasanya kalau untuk negara-negara maju biasanya larinya ke situ. Jadi orang-orang banyak yang jor-joran terkait makanan dan sebagainya. Nah, ini petanya seperti itu penggunaannya. Ini digunakan juga untuk itu. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana color map ya. Color map itu diubah menjadi inferno underscore R ya. Jadi selanjutnya kita akan coba tambahkan untuk peringatan umum yang ya sebut saja yang dapat diabaikan ya. Akan seperti ini. Contoh selanjutnya itu adalah menggunakan Voronoi diagram ya. Ini beberapa tadi kan istilah-istilah di atas tadi yang terakhir kan Voronoi diagram. Jadi sudah ini nanti kita akan coba praktekkan untuk jadi ini hanya mencoba share kepada Anda bagaimana sih sebetulnya penggunaan beberapa istilah di atas, ada shape file, ada mungkin color map, ada sebut saja tadi KDE dan sebagainya. Nah, ini belum masuk pada materinya, materi terkait dengan ini penggunaannya lebih lanjut seperti apa gitu. Ini cuma mencoba menggambarkan kepada Anda bagaimana memanggil semua perintah-perintah yang di atas tadi ya, di atas tadi ya. Jadi misalkan kalau Anda lihat tadi kan disampaikan ya kepada Anda terminologinya ya. Ini ada beberapa daerah atau beberapa istilah istilah yang akan kita coba pakai. Tadi udah color path sudah, overplotting sudah, color map sudah.
KDE sudah ya, kernel density estimasi, kartogram ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini terkait adalah Voronoi diagram, ya, Voronoi diagram di line 40 tadi ya. Nah, kita masuk ke ini. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan Voronoi diagram, yaitu untuk menghitung luas poligon berdasarkan dimensi data, di mana nanti setiap poligon akan dipusatkan pada generating point gitu ya, sehingga setiap lokasi dalam poligon tadi lebih dekat ke titik pembangkitnya daripada lokasi lain. Dan ini contoh berikut ini adalah kami akan coba memetakan lokasi sekolah dasar ya, di Melbourne, Australia, dengan menggunakan Voronoi diagram untuk menunjukkan di mana mereka terkonsentrasi, ya, lokasi sekolah dasar. Nah, ini juga kayaknya mungkin bisa juga ya, kenapa sih kota itu banyak sekali sekolah. Jadi kalau kita lihat tuh, kalau di daerah saya itu kan SD-nya cuma ada 2 gitu ya. Tapi begitu kita ke kota, SD-nya itu bisa sampai 9, 10, gitu. Bahkan SMA-nya bisa sampai 30-an, bisa sampai 100 juga ada di Jakarta. Tapi saya kira agak 100 dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini kira-kira peta dasar seperti apa? Ini kita coba plotting ya, lokasi sekolah dasar di Melbourne ya, di Australia. Nah, ini datanya kita ambil ya, Melbourne, kemudian seterusnya Melbourne School untuk apa namanya data frame-nya yang kita gunakan. Terus kemudian kita plot ya. Nah, seperti ini ya, sebarannya seperti ini. Ini adalah apa namanya peta penyebaran sekolah dasar di Melbourne ya, di Melbourne tahun 2018 ya. Jadi ke sini nggak ada. Ini kenapa? Mungkin nggak tahu, mungkin daerahnya sebut saja masih savana gitu kan, di Australia banyak savana seperti itu ya. Sehingga banyak juga yang buat apa namanya peternakan mereka sangat maju ya di Australia. Nah, ini misalkan ini contoh ya, contoh bagaimana penerapan Voronoi diagram tadi ya. Perintahnya adalah gplt.voronoi. Nah, terus kemudian kita coba plottingkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba terapkan bagaimana kalau kita coba buat diagram Voronoi untuk ketinggian kota-kota di Amerika. Dan ini adalah salah satu teknik juga penghalusan data karena ketinggian ada untuk titik, tetapi kami di sini akan split nilai tersebut ke seluruh area. Jadi artinya seluruh area itu berarti kan biasanya poin ya, poin, tapi kita coba lebarkan menjadi areanya. Nah, nanti ini tapi nggak dibuat ya, nanti coba Anda lakukan lah ini ya, kira-kira seperti apa. Kalau misalkan bentuknya seperti itu. Jadi daerahnya bukan titik lagi, tetapi pastinya akan menghasilkan suatu ini ke seluruh area. Jadi area misalkan kota-kota di Amerika berarti larinya kepada geometri ya, geometri tadi itu poligon, multipoligon dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah, Anda coba nanti diterapkan untuk ini ya, bagaimana kita untuk menerapkannya di ketinggian kota-kota di Amerika. Nah, untuk pengetahuan kita sekarang, kita akan coba visualisasikan untuk COVID data ya 19. Kalau kayak gini kan sebenarnya bisa ya kita coba bayangkan setiap hari kan setiap kota itu kan akan melaporkan ya COVID, berapa yang meninggal, berapa yang sakit, yang kena gitu ya, berapa banyak yang dirawat dan sebagainya gitu ya. Terus berapa banyak orang yang divaksin, berapa banyak orang yang disebut saja diperiksa pada itu, di swab gitu ya. Dan Anda bisa melihat hubungannya seperti apa gitu ya, nanti bisa dilihat gitu ya. Kalau misalnya datanya lengkap, saya kira akan lebih mudah ya seperti itu. Nah, ini kita akan coba memvisualisasikan untuk data COVID ini ya, data COVID ini yaitu beberapa data COVID dari pusat IHME ya. Ini nanti kalau Anda klik nanti akan muncul ini apa nih. Kemudian kita coba klik di sini. Nah, ini pusatnya di sini ya. covid19.healthdata.org USA ya, USA. Ya, nanti bisa juga di situ. Nanti bisa Anda coba lihat datanya seperti apa. Ini datanya ya, seperti ini. Terkait dengan itu, kira-kira seperti apa dan sebagainya. Nah, ini keterangan-keterangan seperti ini apa nih? Albert underscore mean, ada Albert lower, Albert upper dan sebagainya. Anda bisa lihat nanti deskripsinya di sini ya, di pusat
IHME ini. Kira-kira seperti apa? Nah, kemudian di sini kita akan coba filter ya, baris yang bagaimana membatasi visualisasi pada hari bumi ya, tanggal 22 April 2020. Akan kita coba batasi di sini. Terus kemudian kita coba lihat ya, kira-kira 5 data pertama seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba join ya, gabungkan nama negara bagian dengan kumpulan data US tadi, kontinental dari sebelumnya ya. Jadi kita coba joinkan ya, di merge antara IHME tadi dengan ini data-data kumpulan data dari ini negara bagian di US kontinental tadi. Jadi kita akan dapatkan datanya seperti ini ya. Jadi Minnesota misalkan ya, admin code-nya dari USA 3514 untuk daerah Minnesota, populasinya berapa, geometrinya gimana, kemudian F1-nya berapa ya, F1-nya berapa. Dari sini mulai sini. Jadi data yang ini kita akan coba pakai untuk state dan juga lokasi name-nya ya, lokasi name-nya. Seperti itu. Ini kalau dicoba di ini ya apa namanya? Ini ada total infection-nya juga ya. Infection yang bawahnya gimana, yang atas gimana ya. Di daerah-daerah itu bisa datanya. Kemudian di sini akan kita coba tambahkan kolom kalkulasi ya untuk apa ya, suatu kematian per juta ya, kematian per juta. Jadi untuk data yang tadi kita akan coba tambahkan sebuah kolom kematian per juta. Jadi kita tambahkan kolom kalkulasi untuk menghitung jumlah kematian per juta gitu ya. Kemudian kita akan memvisualisasi data ini, kita gambarkan dengan perintah correlate ya, dari kematian per juta tadi per negara bagian. Kemudian kita coba plot dengan populasi per kota, gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi ini ceritanya seperti itu. Jadi ceritanya bagaimana kita menggambarkan dengan perintah correlate ya, gplt.correlate. Kemudian dari data tadi ya yang kita buat ya kolomnya, kalkulasi untuk jumlah kematian per juta gitu ya, dari per negara bagian. Ini ya continental US cities tadi ya. Kemudian kita coba plot dengan populasi per kotanya ya seperti itu. Jadi ini kan coba lihat kematian per juta versus populasi ya di hari ini tanggal 20 Juli ya, 20 Juli. Sehingga kalau misalnya kita coba plotting hasilnya seperti ini ya, populasi terkait dengan kematiannya ya seperti itu. Nah, ini kurang menariknya kenapa? Bukan kurang menarik ya, misalnya ini perlu kita coba dikasih legenda ya, kira-kira kira-kira ini mencerminkan apa warna-warna ini ya. Semakin terang itu semakin apa gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kayaknya dasarnya adalah putih gitu ya. Kemudian berikutnya adalah merah. Jadi makin memerah berarti makin banyak ya populasi yang meninggal per juta ya, seperti itu. Ini kita lihat ini sebaran dari COVID itu seperti apa. Ya, kita juga bisa sebetulnya melakukan pemetaan juga di kita gitu kira-kira terkait dengan Indonesia itu kira-kira seperti apa ya peta COVID itu. Kalau Anda bisa seperti itu kan bagus juga ya, misalkan Anda membuat aplikasi atau startup yang menampilkan itu gitu ya, bisa kita lihat seperti itu. Atau mungkin bisa juga melihat peta penjualan barang gitu. Misalkan ada sebut saja kita itu berusaha bekerja di blibli.com atau sebut saja di Tokopedia atau di Shopee gitu. Dari situ nanti kita bisa lihat ya peta-peta. Jadi Indonesia kira-kira seperti apa. Jawa Barat itu misalkan petanya ya, peta terkait dengan penjualan Shopee itu seperti apa. Itu berarti lebih digencarkan di promosi di daerah ini dan sebagainya. Di situ bisa kita lihat ya seperti itu. Nah, ini contoh penerapan gambar-gambar seperti ini. Tapi ini kalau untuk kasus ini kita akan coba melihat ya pertumbuhan COVID yang meninggal dalam juta versus populasinya, gitu ya. Berarti persentase pada tanggal ini 20 Juli tadi ya, 20 Juli ya. 22 April 2020 hari bumi ya. Jadi kejadiannya seperti ini. Nah, cuma masalahnya kalau di kita itu datanya apakah benar dikelola dengan bagus atau tidak ya
Ya nggak tahu juga sih. Semoga kita percaya bahwa pemerintah memang mengusahakan seperti itu. Termasuk juga usaha ketat ya terkait dengan bagaimana kita tidak boleh mudik ya, tidak mudik. Kemarin ada berita terkait dengan bagaimana sudah ada pemudik yang pulang terus kemudian disuruh balik lagi, ya, balik lagi. Itu pengetatan ya, pengetatan sampai tanggal 6, terus kemudian tanggal 5 sampai 17 itu benar-benar dilarang ya, dilarang untuk mudik ya seperti itu. Ini banyak memanfaatkan pulangnya sebelum tanggal 6, terus baru balik lagi tanggal 18 dan sebagainya. Nah, itu beberapa usaha pemerintah ya bagaimana untuk menekan ya, terkait dengan penyebaran COVID itu. Karena sangat cepat dan luar biasa ya. Tadi barusan juga teman saya dosen itu kenanya sederhana ya. Jadi dia tidak sakit ya, tidak sakit COVID, terus kemudian dia datang ke rumah sakit, tapi melihat kondisi rumah sakitnya jorok gitu ya, kotor dan sebagainya gitu. Ya, mungkin sebut saja karena kecapean yang ngurus pasien yang banyak dan sebagainya, pasien COVID maupun yang lain, akhirnya ya dia kena di situ di rumah sakit itu, tapi malah akhirnya daripada dirawat rumah sakit yang kondisinya seperti itu, ya kamar mandinya kurang bagus dan sebagainya, akhirnya dia memilih untuk isoman ya, isolasi mandiri di rumah, dan dia sekarang kondisinya sudah membaik gitu ya. Jadi dia merasa kayaknya saya kena di situ gitu pada waktu dia periksa sebetulnya penyakit yang tidak ada hubungan dengan COVID, terus kemudian kena di situ. Akhirnya sekeluarganya kena semua. Gitu. Jadi sangat cepat sekali penyebarannya ya. Makanya hati-hati juga ya, karena mungkin COVID itu sekarang sudah bermutasi dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh lagi, terus kemudian dengan kapasitas penyebarannya yang sangat cepat dibandingkan COVID itu ada waktu awal muncul. Jadi makanya di India itu sekarang itu kematian itu hampir setiap hari ada ya, setiap 4 menit katanya, 4 menit sekali itu ada kematian di India ya, sekarang posisinya. Karena India itu kalau nggak salah beberapa minggu ke belakang ini, COVID itu cukup kencang gitu, cukup kencang sampai mencapai di atas 100.000 per hari ya, yang kena. Dan yang banyak kena itu anak-anak. Jadi makanya kalau misalkan kita itu merasa di India ya, di India, kalau kita merasa kuat, ya kalau bisa kuatnya Anda itu juga kuat untuk melindungi yang lainnya. Makanya harus pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah mengingatkan kita ya sebetulnya kenapa sih saya coba ambil terkait dengan COVID itu karena ya itu mengingatkan kita juga ya, semoga kita cukup berhati-hati terkait itu ya. Jadi kalau misalnya pertumbuhan COVID apakah sekarang makin turun atau naik? Karena kalau data pemerintah makin turun. Ya itu nggak tahu sih usaha pemerintah ada vaksin terus kemudian diharapkan turun gitu ya. Tapi kalau misalkan melihat di sekeliling kita, yang kena COVID di mana? Makin banyak ya. Kalau di lorong saya ini sudah ada 3, terus kemudian yang meninggal ada kemarin di depan rumah saya. Terus kabar juga teman di perumahan lain itu ada yang meninggal istrinya dan sebagainya karena COVID. Jadi ya kadang-kadang ya namanya imun kita itu kan nggak bagus terus ya. Terus apakah kalau sudah kena COVID pasti tidak akan kena COVID? Nggak juga. Nggak juga. Sekarang udah banyak sekali yang kena COVID 2 kali ya. Ya kalau kita mah nggak akan diliput media kan enggak. Misalkan siapa sebut saja Alkea kena COVID 2 kali, nggak akan jadi konsumsi publik. Tapi kalau misalkan sebut saja Maya Esanti kena COVID 2 kali, Atta Halilintar dapat COVID 2 kali, itu kan rame, ya nggak? Betul nggak? Ya mungkin karena kita itu sebenarnya sudah banyak juga yang kena 2 kali dan sebagainya tidak dipublikasikan. Tapi kalau kita bisa melihat di sisi lain, banyak sekali yang sudah kena COVID 2 kali. Dan apa ya, menurut teori virus ya, itu semua orang itu nanti pasti akan kena. Semua orang akan kena. Terkait dengan nanti bagaimana dia membuat kekebalan dan sebagainya, itu tergantung kondisi tubuhnya. Apakah dia kuat untuk membuat itu atau tidak, atau dia akan meninggal gitu ya. Nah, makanya kehatian-kehatian kita, karena kita sebut saja fluktuasi imun kita juga tidak stabil, ya, kadang naik, kadang turun. Kalau misalnya kita lagi sedih itu kadang turun gitu ya. Nah, itu biasanya COVID itu masuk ya. Jadi harap hati-hati terkait ini juga. Oke, ini adalah peta COVID ya 19 kematian per juta versus populasi pada tanggal 22 ya, 22 April. Nggak lupa lagi ya. Hari bumi itu kapan gitu ya? Hari bumi itu tanggal berapa tadi? Mana tadi di sini? Ada ya? Nah, ini 22 April. 22 April itu adalah hari bumi.
Oke, terus kemudian nah, kita akan coba lakukan lagi menganimasi ya, animasi visualisasi ini. Ini akan kita akan coba menentukan fungsi untuk divisualisasi pada hari tertentu, ya. Misalkan kita coba lihat nih bedanya yang dengan di atas apa nih kira-kira ya. Angka pertamanya GPLT ini sama, terus kemudian COVID-19 gitu ya, 19 sama. Kemudian HUI-nya adalah warna yang kita mainkan adalah kematian dalam juta, warnanya merah dan sebagainya. Ini sama, masih awal sama. Kemudian kita coba dia tentukan rentangnya. Oh, ini di rentang waktunya kita coba mainkan ya, rentang waktunya kita mainkan. Misalnya dari 23 Maret ya, Maret, Januari, Februari, Maret ya. Maret 2020 sampai 1 April. Jadi ini sekitar 7 hari ya, 7 harian. Kemudian ulangi melalui tanggal tersebut, buat visualisasi untuk setiap tanggalnya, kemudian disimpan ke file ya, misalkan ya. Ini perintahnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita coba ini populasi di tanggal 23 itu seperti apa, terus kemudian digerakkan ya di 23 sampai tanggal 1 April. Jadi ini sebenarnya datanya banyak sekali. Nah, ini 2024. Kemudian 2005 25 tanggal 25, kemudian tanggal 26-nya seperti apa, terus kemudian 27-nya seperti apa. Nah, ini sebenarnya kita bisa mainkan juga ya, misalkan ini kalau nggak salah density atau populasi ya, populasi. Jadi populasi makin banyak, apakah COVID-nya juga makin banyak, ini itu bisa kita lihat ya. Ini 27 tanggal 27, tanggal 28 seperti apa. Kemudian 29, 30, kemudian 31. Nah, ini peta-peta penyebaran ini. Terkait dengan itu, jadi kita bisa tampilkan juga ya, seperti itu D per D-nya, dengan melihat itu. Kalau misalkan lebih bagus lagi nanti ya dengan bokeh ya, namanya bokeh. Itu nanti kita bisa arahkan kursor kita ke suatu daerah, kemudian akan nampil juga ya, kira-kira berapa jumlahnya, gitu ya. Populasinya berapa, terus kemudian yang kena berapa, terus kemudian yang sehat berapa banyak, yang misalnya sembuh lagi berapa banyak, yang meninggal berapa banyak, itu ada semua di situ, yang sudah vaksin berapa banyak, itu bisa. Jadi begitu kita arahkan kursornya di suatu daerah, itu akan langsung menyatakan itu terkait dengan berapa jumlahnya. Data-data apa saja yang kita perlukan itu nanti di pelajaran terakhir namanya visualisasi with bokeh ya, itu nanti akan kita dapatkan data-data itu. Jadi itu kita arahkan kursor kita ke suatu daerah, itu langsung nampak datanya. Jadi lebih komunikatif. Kalau ini kan dia masih statis ya, statis. Terus kemudian kita juga tidak terlalu boleh mainkan terkait dengan frekuensi gitu ya, frekuensi tidak bisa menampilkan data-data jumlahnya berapa dan sebagainya gitu ya. Tapi dengan bokeh nanti kita bisa. Nah, yang terakhir kita akan coba menggunakan namanya IMAQ. IMAQ itu adalah bagaimana menggabungkannya semua ini ya, dari kejadian dari tanggal berapa tadi 23 sampai tanggal 1 itu dalam bentuk animasi GIF-nya ya. Ini misalkan kita atur kecepatan frame-nya adalah 2 frame per detik. Kemudian kita coba simpan ya, nanti filenya itu seperti ini, movie ya, .gif gitu ya. Kemudian dengan perintah ini, maka kita akan coba tunjukkan ya terkait dengan animasinya seperti apa gitu ya. Animasinya seperti apa? Nah, ini animasinya ya. Nah, terkait itu. Jadi ada pergerakan warna ya. Bergerak semua ya, seperti itu. Jadi tanggal itu mana yang kena dan sebagainya, mana yang naik dan sebagainya, itu bisa kita mainkan ya. Ini tanggal 24, 25, 26, 27 bergerak ya, 30, 31, tanggal 1. Kalau misalnya dalam 1 tahun nanti kan bisa lihat. Masih bisa melihat nggak kira-kira yang beberapa beberapa animasi yang itu pergerakan sebut saja populasi dunia, atau sebut saja tingkat pendapatan negara, kan biasanya itu kan terus bergerak gitu ya, bergerak terus kemudian makin lama makin banyak, nanti dia dari top. Misalnya tahun ini kira-kira kenapa sih dia pergerakannya seperti apa, atau mungkin sebut saja pertumbuhan ini, misalkan pertumbuhan sosial media, kan datanya kan setiap tahun ada ya, misalkan Twitter berapa banyak, Facebook berapa banyak dan sebagainya. Nanti kira-kira dari situ nanti pergerakannya gimana sih
sosial media itu pastinya ada yang pasti akan tenggelam, nggak ada mentari itu, ada yang makin naik. Ya, YouTube itu ranknya makin tinggi ya biasanya. YouTube, Facebook itu masih tinggi, terus kemudian Instagram, Twitter itu masih banyak ya sebetulnya. Kalau misalkan Anda tidak suka Twitter, sebetulnya di kita itu banyak sekali yang suka Twitter. Artinya kadang-kadang dia membroadcast terkait dengan pemilu dan sebagainya itu bisa sangat cepat, ya. Sangat cepat. Terus kemudian ya ramai kalau misalnya untuk kondisi itu. Jadi dia itu seperti diem, tapi begitu ada suatu peristiwa yang besar dia jadi naik. Jadi Twitter itu gitu sifatnya ya. Sifatnya untuk kasus-kasus misalkan gempa bumi atau seperti apa itu banyak sekali orang-orang memanfaatkan untuk bagaimana dia bisa berita ya. Tapi kalau suasana aman itu Twitter diam. Seperti diam, meskipun percakapan juga ada, tapi begitu dia ada suatu peristiwa besar dia naik lagi gitu ya seperti itu. Oke, ini adalah terakhir ya terkait dengan aplikasi atau visualisasi data geospasial ya, seperti itu. Sampai animasi GIF-nya. Jadi sebetulnya ini animasi ini kan sebenarnya penggabungan dari beberapa data tadi ya. Kalau misalnya kita coba lebarkan ke data hampir 1 tahun, kita akan coba bisa lihat ya terkait dengan bagaimana perkembangan COVID itu di suatu daerah. Kalau misalnya Anda bisa gambarkan ke Bandung, misalnya kita dapatkan data poligon ya, masing-masing kota di Bandung, bukan kota ya, kecamatan di Bandung atau desa di Bandung, seperti apa kota Bandung, itu nanti bisa kita mainkan ya, terkait dengan ini. Ya kalau misalkan kesulitan sebetulnya bisa aja misalkan ini kita buat sebut saja sebuah garis gitu ya, sebut saja ya. Misalkan kita ingin mencari poligon Bandung misalkan ya, nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya kan kalau kita lihat kita coba petakan ya ke dalam bentuk kuadran gini ya. Ini kan nanti akan ada ya titik-titiknya ya, misalkan suatu daerah ini kira-kira ini titiknya berapa nih ya, titiknya berapa. Ini titiknya berapa nih? Kan ini lurus nih ya kan. Ini titiknya berapa? Ini titiknya berapa? Nanti kita mainkan itu. Ya, misalkan ini daerah A, misalnya. Daerah A sini. Nah, kemudian yang ini B, misalkan ya. Kita mainkan aja dari titiknya, gitu. Dari titiknya nyambung nanti lama-lama ya ininya, koordinatnya. Jadi itu kita sangat diperbolehkan ya, untuk memainkan itu. Jadi kita juga gambar peta pun kan dulu pakai ini kan. Kalau peta masih ingat nggak di zaman SD dulu ya? Kalau saya masih ingat banget kalau gambar peta itu saya biasanya pakai yang kertas bergaris, yang apa? Yang kita punya itu kan biasanya seperti ini ya, seperti ini. Terus kemudian kita coba kotakin gitu ya. Terus kemudian peta kita juga kita ketakin. Habis itu kita coba mainkan. Oh ini dari sini itu dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, misalkan gitu ya. Jadilah peta yang bagus misalnya. Seperti itu. Jadi konsep inilah yang diterapkan di geospasial. Jadi kalau misalkan kita memetakan suatu daerah tertentu seperti California atau seperti ini California itu berarti ya ini berarti kita mainkan aja ini ya setepat apa ya semakin kita coba mainkan ini kan jadi daerahnya kan nggak lurus kan jadi ada belok-belok ini kan ini juga kita bisa mainkan koordinatnya ya seperti itu kira-kira koordinatnya berapa dan ini bebas-bebas saja tergantung bagaimana kita membangun Cartesius kita bisa jadi misalkan di sini juga bisa dibangun di sini gitu boleh aja silakan berarti ya kita bisa mainkan nanti itu. Jadi nanti dengan sendirinya kalau misalnya Anda gambar seperti itu titik-titik koordinatnya itu akan membentuk suatu daerah. Saya nggak tahu sih ada aplikasi nggak yang bisa itu gitu ya. Bisa artinya kita coba masukkan peta kita langsung dapat apa namanya poligon-poligonnya. Poligon ini dapat nggak? Kalau misalkan bisa seperti itu mudah lagi ya. Tapi kalau saya rasa tidak ada, belum bisa lah. Ya. Tapi kalau misalkan Anda bisa dapat cari ininya, mungkin pakai Google gitu ya. Di Google saya kira bisa ya dimainkan terkait dengan itu ya daerah-daerahnya itu kira-kira ini koordinat berapa itu kan bisa diukur ya, bisa diukur seperti itu. Itu juga bisa ya. Silahkan Anda bisa pakai lah banyak sekali cara-cara bagaimana ini. Jadi kalau Anda dapat ilmu seperti ini itu langsung praktekkan, jangan terus kemudian ini ya sebut saja Anda coba gambar peta Bandung, misalnya peta Bandung seperti apa, Anda plotting kayak gini. Ya sebut saja 2 daerah atau 3 daerah atau di kotanya atau sebut saja di kecamatannya gitu atau desa-desanya Anda gambarkan. Nah, nanti lama-lama akan menjadi ini rumit ya. Ini ada cekungan-cekungan gini kan. Nah, cekungan-cekungan gini kan ini berarti titik-titiknya pasti kan berbeda-beda. Nah, kalau titik misalkan jauh misalkan titik ini gitu sama titik ini itu nggak ada sedikit pun ya ada poin di sini, itu berarti artinya lurus ya, kan lurus. Daerahnya lurus.
Ini juga lurus di sana kan gitu. Ya. Jadi kalau yang ini pasti agak rumit ya, agak rumit karena ada beberapa cekungan-cekungan atau mungkin sebut saja ada. Jadi poligonnya itu bermacam-macam gitu. Jadi bagaimana kita menggerakkan dari sini ya sampai ke sana gitu ya, sampai nanti kembali lagi ke sini. Satu poligon itu satu poligon. Ya, ini juga sama. Seperti itu. Itu trik-trik ya bagaimana kita jadi kalau misalkan menunggu hasil dari apa yang dari teman-teman kita yang mungkin dia udah sebut saja ini ya mungkin lama ya. Tapi kalau misalkan kita ini sebetulnya kita bisa mainkan terkait dengan itu. Ya nanti kita coba garis-garis lah gitu ya. Atau mungkin sekarang cobalah dibuatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga mengerti.